Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aya Sofia, biasa dipanggil Aya. Dan di sini saya akan mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 11. Sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan dengan subbab pembahasan adalah peran sistem operasi server dalam jaringan. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakangnya anak-anak. Semuanya pasti kalian sudah paham ya terkait apa itu sistem operasi, karena kan sudah diajarkan di kelas 10 sebelumnya terkait sistem operasi itu apa, fungsinya itu apa. Sedikit mereview saja karena hal ini sudah pernah diajarkan, jadi kita akan mereview hanya untuk mengingat-ingat saja secara singkat ya, sistem operasi itu apa dan fungsinya itu untuk apa. Baik anak-anak, sistem operasi adalah sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer, baik itu hardware maupun software. Sistem operasi ini menjadi basis landasan atau landasan dasar dari pengembangan aplikasi untuk user ataupun pengguna. Fungsi dari sistem operasi itu dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pengendalian perangkat keras. Yang kedua adalah pengelolaan file dan folder. Yang ketiga adalah manajemen interaksi, dan yang keempat adalah manajemen aplikasi. Apa itu fungsi-fungsi dari sistem operasi tersebut? Kita akan bahas satu persatu pengertian dari setiap fungsinya ya. Mulai dari yang pertama adalah pengendalian perangkat keras. Kalian kan udah tahu nih perangkat keras itu jenisnya apa aja. Kalau dalam komputer itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada apa lagi contohnya? Printer, headset juga sama. Itu contoh-contoh dari perangkat keras. Nah, fungsi yang pertama yaitu pengendalian perangkat keras ini maksudnya adalah suatu akses terhadap perangkat keras yang terhubung pada komputer. Hubungan ini disediakan oleh sistem operasi melalui aplikasi yang biasa kita sebut dengan driver. Jadi anak-anak, setiap kita membeli sebuah hardware pasti kita akan dibekali atau disisipi oleh yang namanya aplikasi drivernya. Jika kita membeli mouse, kita akan diberikan aplikasi drivernya mouse tersebut. Jika kita beli printer, kita akan diberikan aplikasi driver untuk printer tersebut. Nah, sebagai contohnya, jika kita ingin menggunakan sebuah printer, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghubungkan antara printer tersebut dengan sistem operasi atau komputer yang kita miliki. Terus bagaimana cara menghubungkannya? Ya, cara menghubungkannya adalah kita harus menginstal aplikasi driver bawaan atau aplikasi driver yang diberikan oleh vendor penyedia atau pembuat dari driver printer tersebut. Caranya kita harus menginstalnya terlebih dahulu ke dalam sistem operasinya, baru setelah itu kita bisa menggunakan printer tersebut sebagaimana mestinya. Driver itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti DVD atau CD yang biasanya saat kita membeli hardware tertentu kita sudah mendapatkannya, atau juga yang bentuknya kita tuh harus download dulu di website penyedia atau website vendor pembuat dari
perangkat keras tersebut atau hardware tersebut. Oke, kemudian fungsi yang kedua adalah pengelolaan file dan folder. Kalian kan sudah tahu nih, anak-anak pasti udah pernah denger nih apa itu file dan apa itu folder. Karena sebenarnya untuk istilah folder dan file ini kan sudah sering kita dengar, baik di handphone kalian, di Android kalian, di iOS kalian, ataupun di komputer kalian. Itu pasti ada yang namanya file dan juga ada yang namanya folder. Fungsi dari sistem operasi ini biasanya sering kita gunakan tuh. Contohnya adalah saat kita ingin memindahkan atau menggandakan suatu file. Contohnya kita ingin memindahkan suatu file dari folder A ke dalam folder B. Itu sebenarnya kita sudah melakukan atau menjalankan fungsi dari pengelolaan file dan folder yang ada di sistem operasi. Biasanya kita sebut dengan copy, cut, atau dengan paste, seperti itu. Sebenarnya anak-anak, pengelolaan file dan folder ini bisa dibilang itu kita seperti menempatkan sebuah buku-buku ke dalam rak atau lemari yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Contohnya, jika kita punya buku jaringan, maka kita akan menempatkan buku jaringan tersebut ke dalam lemari atau rak yang terkhususkan untuk buku-buku jaringan. Atau sebagai contohnya, kita ingin melakukan atau kita ingin menempatkan meng-save sebuah folder dengan format JPG, atau biasanya tuh folder dengan format JPG itu adalah folder foto ya, file foto ya maksudnya ya. File foto itu biasanya formatnya JPG atau PNG juga ada juga, tapi kita contohkan di sini format JPG. Maka kita akan menempatkan file dengan format JPG tersebut ke dalam folder foto. Begitu juga untuk file-file dengan format-format yang lainnya. Kita akan tempatkan ke dalam folder-folder yang sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, kenapa sih kita harus menempatkan suatu file atau suatu file itu ke dalam folder-folder tertentu? Kenapa kita tidak menempatkan file-file tersebut sembarangan? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian file tersebut. Jika suatu saat nanti kita ingin menggunakan file tersebut kembali, maka kita akan mudah melakukan pencariannya dibandingkan jika kita menempatkan suatu file secara acak. Seperti itu anak-anak. Jadi fungsi dari pengelolaan file dan folder ini sebenarnya bisa dibilang untuk memudahkan pencarian atau memanajemen file dan folder, seperti itu. Baik, untuk fungsi dari sistem operasi yang ketiga adalah manajemen interaksi. Interaksi di sini adalah interaksi antara user atau pengguna dengan komputer atau aplikasi yang ada dalam komputer tersebut. Dengan adanya manajemen interaksi ini, user bisa menggunakan komputer dengan aplikasinya yang sudah terinstal di komputer tersebut. Setiap aplikasi yang ada di dalam komputer yang sudah kita install di dalam komputer itu pasti menyediakan interface atau tampilan yang berguna untuk menerima masukan atau menerima inputan dari user ke dalam aplikasi tersebut. Di sini ada dua jenis dari interface ya, atau tampilan yang biasa digunakan untuk berinteraksi antara user dengan sistem operasi atau komputer atau aplikasi. Yang pertama yaitu command line interface atau biasa kita singkat dengan CLI. Merupakan sistem operasi yang berbasis teks. Jadi pada sistem operasi ini semua perintah, semua inputan yang kita perintahkan ke dalam aplikasi atau komputer itu menggunakan serangkaian kalimat perintah. Biasanya
kita melakukan pengetikan atau perintah tersebut di dalam aplikasi namanya CMD atau command prompt. Kebanyakan sistem atau command line interface ini biasanya kebanyakan terdapat di sistem operasi terdahulu. Contohnya adalah Linux, Unix. Walaupun beberapa distro Linux belakangan ini sudah mulai menggunakan interface yang terbaru atau biasa kita sebut dengan graphic user interface. Nah, yang kedua, interface yang kedua adalah graphical user interface atau biasa kita sebut dengan GUI. Pada sistem operasi yang berbasis GUI ini, interaksi antara user dengan komputer atau aplikasi itu sudah user friendly atau bisa dibilang sudah mudah atau gampang lah, seperti itu. Biasanya interaksinya itu dengan tombol-tombol atau dengan simbol-simbol yang ada di dalam aplikasi atau komputer tersebut. Kebanyakan sistem atau sistem operasi ini yang berbasiskan dengan GUI itu terdapat pada sistem operasi yang sudah modern. Contohnya seperti sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, Ubuntu itu sudah menggunakan sistem operasi yang berbasis dengan GUI atau graphical user interface. Kemudian fungsi dari sistem operasi yang keempat adalah manajemen aplikasi. Di sini sebuah sistem operasi itu harus bisa melakukan instalasi aplikasi, harus bisa uninstall aplikasi, dan juga harus bisa mengupdate atau mengupgrade sebuah aplikasi yang tertanam di dalam sistem operasi tersebut. Jika sebuah sistem operasi tidak bisa melakukan tiga hal tersebut, maka bisa dibilang sistem operasi tersebut sistem operasi gagal atau sistem operasi yang kurang baik ya anak-anak semuanya. Karena sebenarnya untuk manajemen aplikasi ini tiga hal yang tadi saya sebutkan itu mutlak harus ada. Karena buat apa sistem operasi ada kalau kita tidak bisa menginstal aplikasi, atau kita tidak bisa menguninstall, atau kita tidak bisa mengupgrade atau mengupdate aplikasi yang ada di dalamnya. Oke, baik, kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang lisensi dari sistem operasi. Lisensi atau surat izin penggunaan suatu aplikasi, suatu sistem operasi itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah yang berbayar, yang kedua adalah yang gratis atau free. Yang berbayar itu biasanya terdapat pada sistem operasi yang sudah populer saat ini ya. Anak-anak pasti udah pada tahu, kalian pasti udah pada tahu, yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows itu lisensinya adalah berbayar. Jadi anak-anak, kalau kalian mempunyai sistem aplikasi Windows, baik Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8 atau Windows sebagainya, itu semuanya berbayar. Kalaupun kalian punya sistem aplikasi sistem operasi Windows yang ada di komputer kalian, tapi kalian tidak membeli lisensinya, artinya sistem operasi yang ada di laptop atau di komputer kalian itu ilegal, itu karena lisensi dari Windows itu berbayar. Kemudian lisensi yang kedua adalah lisensi yang free, gratis ataupun open source. Biasanya untuk lisensi ini ada pada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu adalah sistem operasi yang free atau gratis. Bahkan untuk source code-nya atau kode sumbernya itu adalah open source. Jadi anak-anak semuanya bisa mengakses, bisa memodifikasi ataupun merubah tampilan dari
sistem operasi tersebut secara gratis sesuai dengan kreativitas dan pengetahuan dari kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai macam-macam dari sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang populer saat ini ya. Yang pertama yaitu tentunya ada keluarga Windows. Kenapa kita sebutnya keluarga? Karena Windows itu banyak banget jenisnya, banyak banget turunannya. Windows ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, ada di Amerika ya. Dikembangkan oleh Microsoft dan jenisnya itu banyak banget. Contohnya ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista yang zaman-zaman dulu mungkin kalian nggak merasakan bagaimana itu Windows Vista ya. Tapi Windows Vista itu hampir sama kayak Windows XP seperti itu atau Windows 7. Kalau yang sekarang kan kebanyakan laptop kalian itu beli lisensinya Windows 10 seperti itu. Dan juga ada Windows yang khusus untuk server yang nantinya kita akan bahas lebih jauh lagi nih tentang server di jaringan ini. Karena dalam sebuah jaringan pasti harus ada yang namanya server. Windows Server juga banyak banget jenisnya. Ada Windows Server 2000, ada yang terbaru Windows Server 2012 kalau nggak salah ya. Windows Server 2012 itu adalah Windows Server yang terbaru. Apa sih bedanya Windows biasa dengan Windows Server? Sebenarnya bedanya tuh ke dalam fungsi dan juga tampilannya. Kalau Windows yang biasa, Windows XP dan sebagainya itu Windows yang biasa kita gunakan untuk keseharian. Sedangkan untuk Windows Server biasanya digunakan sebagai pusat data untuk administrator dalam sebuah jaringan itu mengatur domain, Active Directory, dan juga manajemen user. Nanti terkait domain, Active Directory, dan manajemen user kita akan belajar lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sistem operasi yang kedua yang cukup populer yaitu Unix. Sejarahnya Unix itu adalah cikal bakalnya dari semua sistem operasi yang berjalan saat ini, baik itu Windows, baik itu Linux, baik itu Macintosh, itu semuanya cikal bakalnya ya dari Unix ini. Unix juga banyak variannya karena bersifat open source. Contohnya ada Solaris dan juga lain sebagainya. Kelebihan dari sistem operasi Unix ini ada pada keamanan. Yang kedua ada ringan. Sistem aplikasinya tuh jadi kalau dijalankan itu ringan, nggak terlalu makan banyak memori. Dan yang ketiga adalah stabil. Sistem operasi yang ketiga yang sangat populer juga yaitu adalah Linux. Linux itu dikembangkan pada tahun 1987 sebagai varian dari Unix. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau Unix itu adalah cikal bakal atau basic dari semua sistem operasi. Begitu juga dengan Linux. Linux juga cikal bakalnya dulu adalah dari sebuah sistem operasi Unix. Linux sendiri adalah sistem operasi yang open source. Jadi banyak banget variannya, atau biasanya kita itu sebutnya kalau di dalam Linux itu distro Linux. Distro Linux itu sendiri ada banyak macamnya, ada Debian, Ubuntu, Red Hat, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri variannya atau distro Linux itu apa aja dan apa aja bedanya, seperti itu. Kelebihan dari sistem operasi Linux ini adalah yang pertama keamanan, stabil, tentunya gratis ya yang Linux ini, dan open source seperti itu. Yang keempat adalah sistem operasi Mac OS atau Macintosh biasanya kita sebut ya. Sistem operasi ini dirancang pada tahun 1984 yang dikhususkan untuk komputer berbasis Macintosh.
Kelebihannya dari sistem aplikasi ini adalah ringan, aplikasi yang ringan, tidak memerlukan banyak memori untuk dijalankan, kemudian keamanan dan stabil. Kemudian kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu menentukan sistem operasi jaringan. Sebelum kita melakukan instalasi sebuah sistem operasi jaringan, kita harus menentukan dahulu jumlah klien yang ada di dalam suatu jaringan tersebut. Ada berapa kliennya, untuk siapa kliennya, itu harus kita tentukan di awal, karena nanti akan berpengaruh ke dalam penentuan sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah jangkauan jaringannya, seberapa besar jangkauannya, dan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengakses jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jenis layanannya. Yang keempat adalah tingkat keamanan dan multi user. Apakah sistem operasi tersebut bisa melakukan multi user atau bisa diakses secara bersamaan, ataupun tingkat keamanan dari sebuah sistem operasi tersebut. Yang kelima adalah jenis sistem operasi yang terhubung ke dalam jaringan. Jika kita menggunakan sistem operasi Windows, maka untuk servernya juga harus menggunakan Windows. Jika kita menggunakan sistem operasi Linux, maka sistem operasi untuk servernya juga kita menggunakan operasi Linux, seperti itu. Kemudian kita masuk ke server. Apa itu server? Server sendiri diambil dari kata service sebenarnya, anak-anak, yang artinya adalah layanan. Terus fungsi utama dari server itu apa? Jadi kalau kita ambil dari kata dasarnya, server itu adalah service atau layanan. Ya, fungsi utama dari server adalah sebuah penyedia layanan. Untuk siapa penyedia layanannya? Ya, untuk para klien-kliennya. Untuk server, ya untuk klien-kliennya, berarti untuk komputer-komputer yang lainnya yang akan mengakses data dari server tersebut. Apa sih hal-hal yang harus ada di dalam sebuah sistem operasi server? Yang pertama, kehandalan atau kekuatan. Sebuah sistem operasi server itu harus mempunyai kehandalan. Di sini nggak boleh sistem operasi server itu gampang down ataupun gampang crash kayak gitu ya, karena sebuah sistem operasi server itu akan diakses oleh banyak klien, nggak cuma satu tapi banyak klien yang akan melakukan akses secara bersamaan. Jika suatu sistem operasi server itu kurang handal atau kurang handal lah ya. Jika suatu sistem operasi server itu kurang handal atau gampang crash atau mungkin gampang kena bug, maka berjalannya sistem di dalam jaringan tersebut akan terganggu. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem operasi server adalah keamanan atau security-nya. Tentunya ini adalah hal yang sangat penting di dalam kita memilih suatu sistem operasi untuk server. Karena server itu diakses tidak hanya oleh satu user, bahkan ada server yang diakses oleh ribuan ataupun bahkan jutaan user secara bersamaan. Yang ketiga adalah dukungan dari vendor pembuat. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembangnya aplikasi, maka semakin berkembang juga sistem operasi yang ada di dalam sebuah server. Sebuah server itu harus bisa melakukan update teknologi, karena nantinya akan berpengaruh ke dalam user atau klien yang mengakses. Jika sebuah klien itu mempunyai teknologi terbaru sedangkan si server tidak mempunyai teknologi terbaru, maka berjalannya operasi atau berjalannya sistem di dalam jaringan tersebut akan terganggu dikarenakan ketidak sinkronan antara server dengan klien.
Kemudian yang keempat adalah dukungan driver yang baik. Setiap server, setiap sistem operasi yang kita pilih itu harus mampu memberikan dukungan driver pada semua klien-kliennya atau pada semua aplikasi yang terinstal di dalam server tersebut. Kemudian yang kelima adalah stabilitas dari server tersebut. Sama halnya dengan kehandalan, sebuah sistem operasi server itu harus mempunyai stabilitas yang tinggi juga. Karena kembali lagi karena sebuah server itu diakses oleh banyak klien sekaligus. Yang keenam itu sama halnya dengan dukungan dari vendor, yaitu kemudahan dalam memperbarui sistem atau kemudahan dalam mengupdate sebuah sistemnya. Di halnya yang telah saya sebutkan tadi, kalau di dalam sebuah sistem jaringan satu buah klien itu sudah mempunyai sistem operasi atau teknologi yang terbaru, sedangkan server itu belum mempunyai teknologi terbaru, maka berjalannya sistem di dalam sebuah jaringan tersebut akan sedikit terganggu. Bagaimana cara agar sistem yang berjalan di dalam jaringan tersebut berjalan dengan lancar? Maka kedua-duanya, antara klien dengan server, itu harus mempunyai sistem atau teknologi yang terbaru. Dan disinilah fungsi dari update sebuah sistem operasi digunakan. Kemudian adalah syarat membangun sistem operasi atau server di dalam sebuah jaringan. Dalam membuat sistem operasi server dalam sebuah jaringan, yang perlu diperhatikan adalah proses background yang tidak ribet atau minimalis. Jadi biasanya di dalam sebuah server itu kita melakukan aktivitasnya itu di background. Maksudnya itu kita tidak melakukan prosesnya itu di depan, di tampilan seperti itu ya. Kita melakukan prosesnya itu di background. Nah, server atau sistem operasi server dalam sebuah jaringan yang baik itu adalah proses backgroundnya ini adalah proses background yang minimalis atau tidak memerlukan banyak memori seperti itu. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua dalam membangun sistem operasi server adalah hanya menjalankan layanan aplikasi server sesuai kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh klien harus bisa dipenuhi oleh server. Jika nanti ada sebuah klien yang melakukan permintaan ke dalam server tapi tidak bisa dipenuhi, maka bisa diartikan server tersebut tidak bisa melakukan kebutuhan layanan untuk kliennya. Demikian materi untuk pertemuan pertama kita, yaitu peran sistem operasi server dalam sebuah jaringan. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara instalasi sistem operasi jaringan. Kalau di pertemuan kita ini hanya membahas latar belakangnya, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan juga mempraktikkan langsung cara instalasi sistem operasi jaringan. Demikian, jika ada pertanyaan dari anak-anak semuanya bisa ditulis di komen, nanti insya Allah akan Bapak jawab. Dan jangan lupa tetap semangat, rajin membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bapak, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika anak-anak semuanya ada yang ingin membenarkan, silakan juga bisa di komen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.